Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sudah kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelapangan bagi kita untuk menjalani kewajiban-kewajiban kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian juga sebelum acara menyambut kembali jemaah kita, Pak Sabir, keluarga dan Pak Mahapri, kita mengucapkan selamat kembali dan kita bersyukur kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan haji menjadi haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan ayat surat Al-Kahfi ini, yaitu pada ayat yang ke 29, ya, ayat yang ke-29 surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tarna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa in yastaghisu yuwasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasy syarab wa sa'at murtafaqa. Dan katakanlah hai Muhammad, al-haqqu min rabbikum. Al-haq itu, kebenaran itu, min rabbikum, datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min. Maka siapa yang mau beriman, berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, dan siapa yang mau kufur, maka kafirlah. Inna a'tarna lidh-dhalimina naran, kami menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka. Ahata bihim suradikuha, yang dikelilingi mereka dengan batu-batu panas. Dan wa yastaghisu, dan jika mereka meminta minum air, yuwasu, mereka akan disirami atau dituangkan bima'in, dengan air, kal muhli, seperti besi cair, yashwil wujuh, yang menghanguskan wajah, bi'sasy syarab, seburuk-buruk minuman, wasa'at murtafaqa, dan seburuk-buruk tempat tinggal. Ayat ini adalah penegasan dari ayat-ayat yang sebelumnya, agar Nabi tetap bersabar bersama orang-orang yang dekat kepada Allah, yang dari pagi sampai petang mereka beribadah mendekatkan diri kepada Allah, daripada sahabat-sahabat Rasulullah yang
yang tinggal di sekitar masjid, yaitu Ashabus Suffah. Ya. Dan ajakan seorang konglomerat lah, orang bangsawan, sebagaimana yang sudah diceritakan pada ayat yang dulu, yaitu Uyainah ibn al-Husun al-Fazari, yang meminta bergabung bersama Rasulullah, tapi dengan syarat menyingkirkan orang-orang kecil, orang-orang bau busuk, ya, yang tidak selevel, dianggap tidak selevel dengan mereka. Maka ayat ini menegaskan, wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah Muhammad, al haqqu mir rabbikum, kebenaran itu dari Tuhanmu, untuk semua, baik orang kecil maupun orang besar, tidak dibeda-bedakan. Ajaran Allah, ajaran al-haq itu tidak membedakan orang-orang yang mulia, ya, orang-orang yang kecil, rakyat kecil. Itu sambung ayatnya seperti itu. Ya, kalau sekarang kalau ada penguasa yang ingin hanya berbagi, kalau kekayaan, bahasa kerennya trisul, kekayaan mau dibagi pada orang-orang sama mereka aja. Nah, itu yang disebut dengan oligarki. Ya. Jadi orang-orang kaya-kaya itu hanya bersekongkol untuk membagi-bagi kekayaan negara ini sesama mereka. Ya, biar rakyat kecil biar ya nanti ajalah nomor 2 gitu. Nah, mereka penting mereka dapat. Nah, kalau ada orang-orang yang namanya bangsawan, orang-orang yang mulia, orang-orang kaya, ya mau bersekongkol seperti itu, kalau zaman Orde Baru namanya kroni. Kalau sekarang istilahnya oligarki. Nah, itu seperti Uyainah ibnu al-Husun ini. Dia mengajak Rasulullah SAW untuk berkroni atau menyusun oligarki orang-orang mulia saja. Kalau hukum, biarlah tajam ke bawah saja, tumpul ke atas. Nah, itu namanya orang-orang zalim. Ya. Itu namanya orang-orang yang aniaya. Kalau ada yang seperti itu, kalau benar yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada bangsa kita. Tapi itulah, oleh sebab itu, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini ayat tahdid, ancaman. Ya. Kebenaran itu dari Tuhan. Ya, siapa yang mau beriman, berimanlah. Mau yang kafir, kafirlah. Tapi awas. Gitu. Itu ancaman. Jadi bukan pilihan ini. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ada pula orang yang mengartikan ini pilihan. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Mau yang kafir, kafirlah. Jadi kita boleh beriman, boleh kafir. Itu kehendak kita saja. Nah, itu tidak sesuai dengan pemahaman yang dijelaskan oleh para ulama. Dan konteks ayat. Konteks ayat ini adalah ancaman. Ya. Sudah jelas kebenaran itu dari Tuhan. Siapa yang beriman, berimanlah. Siapa yang mau kufur, kufurlah. Tapi awas. Awasnya itu ya
Itu inna a'tadna lizalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami sediakan orang-orang yang aniaya, orang-orang yang zalim seperti itu nanti neraka. Neraka yang di sekelilingnya mereka dikelilingi oleh suradiquha. Suradik itu as-suradik, ya, itu terdiri dari batu-batu besar yang panas. Mereka tidak bisa keluar darinya. Begitu mendekat batu itu, dia hangus. Tentu suasananya juga panas. Jangan dikira di Mekah kemarin itu 48 derajat itu panas. Lebih panaslah di situ, di neraka itu. Itu panas di dunia ini masih kecil, tapi itu lebih panas, jauh lebih panas neraka ini. Jadi diinformasikan, diwaidkan, yaitu namanya waid, janji buruk Allah Ta'ala bagi orang-orang yang niaya, tidak main-main. Tentu bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman, menggigil jantungnya ketika mendengarkan ayat ini, dan dia berusaha menjauhi perbuatan-perbuatan zalim yang seperti itu. Wa yastaghisu, dan jika mereka minta minum, mereka akan diberi minum dengan air yang seperti muhl. Muhl itu ada yang mengatakan ya semua logam-logam yang mencair. Ada juga yang mengatakan itu dari dari cairan-cairan kotor seperti nanah dan darah. Tapi menurut konteks ini adalah logam yang mencair, apakah besi atau timah yang mencair. Yashwil wujuh, ya, kalau disiramkan, dimelorotlah semua daging-daging muka kita itu di muka sampai ke perut, hancur semua, hangus karena panasnya logam yang mencair. Disebutkan bi'sa syarab, ya, seburuk-buruknya minuman dan seburuk-buruknya tempat tinggal, murtafaqah, dan tempat berkumpul. Ya, ada juga yang murtafaqah itu dari rafiqah. Rafiqah itu teman, rufaqa. Ya, ada kelompok-kelompok. Mereka di surga itu juga, di neraka itu juga berkelompok-kelompok, ya, orang. Jadi zumara, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Mereka berkelompok-kelompok, berombongan-rombongan. Ya, sama juga. Jadi tapi itu seburuk-buruknya tempat berkumpul atau tempat tinggal. Ya, jadi ini peringatan keras dari Allah SWT kepada semua orang, terutama pemimpin-pemimpin. Ya, dalam konteks ayat ini yang diiringkan dengan peringatan Allah yang diabadikan dengan suatu peristiwa di mana seorang bangsawan mengajak Rasulullah SAW, dia mau beriman. Ya. Manusia, kalau saya beriman, orang-orang akan ikut saya, gitu. Tapi itu dicegat atau dicegah oleh Allah SWT supaya tidak terjadi hal yang seperti itu. Kekayaan, kemuliaan, pangkat, kekuasaan itu tidak akan bermanfaat kepada orang. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu.
Tidak akan bermanfaat kemuliaan itu, kekayaan, kekuatan itu kepada orang yang penyandang kemuliaan itu dari engkau. Ya. Dari engkau ya Allah. Itu kita baca selalu di itu. Jadi jangan membanggakan kekayaan, jangan membanggakan kekuasaan, dan jangan bersekongkol dan sama orang-orang kaya untuk mengeksploitasi orang-orang yang lemah. Itu satu perbuatan yang keji, yang diancam oleh Allah Ta'ala dengan neraka yang begitu menyeramkan. Jadi kalau nanti di akhirat, ya kan sekarang banyak yang tidak percaya itu kan dongeng aja, ramalan itu apa namanya itu, nakut-nakuti aja. Nah, nanti jangan menyesal di hari akhirat karena Allah sudah menginformasikan sekarang ini di dunia. Ya, tinggal kita mau beriman, mau percaya atau tidak, terserah. Nah, itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Buat peringatan bagi kita. Ya. Siapa nanti yang menjadi orang-orang yang mulia itu, yang mendapat kemuliaan dari Allah, mendapat pangkat dari Allah, mendapat kekuasaan dari Allah, mendapat kekayaan dari Allah. Kekayaan itu, kemuliaan itu tidak akan bermanfaat sedikit pun kepada penyandangnya. Karena itu datangnya dari Allah. Itulah makna la yanfa'uzal jaddi minkal jadd, la yanfa'uzal jaddi minkal jadd. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kalau pertanyaannya, karena kita masih ada acara, kalau ada pertanyaan kita tundalah minggu depan insyaallah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan pelajaran kita, dan menjadi mawas sendiri, dan kita selamat di dunia ini sampai ke akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.